Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya kelas 8, yaitu bab 3 tentang relasi dan fungsi. Relasinya udah ya di bab sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang fungsi. Nah, sekarang kita fungsi ya. Fungsi dari A ke B adalah relasi dari A ke B yang setiap anggota dipasangkan tepat ke satu anggota B. Syarat fungsi itu, fungsi A ke B itu ya, yang pertama setiap anggota A itu mempunyai pasangan, berarti ya. Terus yang kedua, pasangannya itu tepat satu ke anggota B. Contohnya di sini ada himpunan A itu 1, 4, 9, 16, 25. Himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, contohnya ini ya. Misalkan himpunan A 1, 4, 9, 16, 25. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nama relasinya kuadrat dari. Nah, 1 itu berarti kuadrat dari 1 ya. Karena kan 1 pangkat 2 itu kan 1. Terus 4 itu kuadrat dari 2 ya. 9 itu kuadrat dari 3. 16 itu adalah kuadrat dari 4. 25 itu adalah kuadrat dari 5. Nah, ini dinamakan fungsi. Jadi, setiap anggota A mempunyai pasangan. Ini kan setiap anggota A semua mempunyai pasangan. Terus pasangannya itu tepat pada satu anggota B. Jadi, dia tidak bercabang. Atau contoh yang lain, misalkan gini. 1, 2, 3. Ini A, ini B misalkan. K, L, M misalkan. Ini ke M. 2 juga ke M misalkan. 3 juga ke M. Nah, ini juga sama dinamakan fungsi meskipun si himpunan B-nya, K dan L-nya tidak mempunyai pasangan. Yang penting kan syaratnya. Yang pertama, si himpunan A itu mempunyai pasangan ya. Ini kan semua mempunyai pasangan. Terus yang B-nya, syarat yang keduanya, pasangannya itu tepat pada satu anggota. Jadi dia tidak bercabang. Misalkan tidak bercabang seperti ini gitu ya. Ini kan bercabang. Nah, di fungsi itu dia tidak boleh bercabang ya. Jadi ini tetap dinamakan fungsi. Nah, di sini ada cara penyajian fungsi. Ini di sini ada 5 ya. Yang pertama diagram panah. Yang kedua diagram kartesius, yang ketiga pasangan berurutan, yang keempat rumus fungsi, yang kelima tabel. Nah, untuk diagram panah sampai pasangan berurutan itu sama dengan relasi ya. Caranya kita ulang aja. Misalkan di sini ada sebuah contoh himpunan P dan Q. Yang pertama dulu ya, ini diagram panah. Nah, himpunan P itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Fungsinya itu adalah P ke Q-nya itu adalah setengah dari. Nah, sekarang kan diagram panah ya, berarti kita harus membuat panah P ke Q. Setengah dari 1 itu kan 2 ya. Setengah dari 1 itu 2. Setengah dari 2 itu 4 ya. Nah, 3 itu setengah dari 6. 4 itu setengahnya dari 8. 5 itu setengahnya dari 10.
Nah, ya ini diagram panah ya. Jadi fungsinya itu dia akan mempunyai pasangan si P-nya itu, dan di si P-nya itu tidak bercabang. Sekarang ke diagram kartesius. Sama ya. Kalau diagram kartesius itu yang horizontal itu P ya, atau yang pertama, yang vertikal itu Q. 1, 2, 4, 10 ya. Yang Q-nya, yang P-nya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya itu setengah dari Nah, 1 itu adalah setengah dari 2 ya. Berarti di sini 2 itu setengahnya dari 4. Di sini ya. 3 itu setengahnya dari 6. Tanya di situ. 4 itu adalah setengah dari 8. Tanya di sini. 5 itu setengahnya dari 10. Faktanya di sini ya. Itu diagram kartesius. Nah, sekarang yang ketiga, pasangan berurutan. Masih contoh yang sama ya. Nah, misalkan hasilnya itu adalah OS. Berarti 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Tutup kurung, tutup kurung, kurawal. Nah, berarti ini pasangan berurutannya. Nah, yang keempat itu rumus fungsi. Sebelum yang kelima itu tabel. Nah, rumus fungsi itu ada notasi fungsinya, yaitu fx. Nanti jadi rumus fungsinya fx ya, dimana fungsi x memetakan ke y, dengan x-nya itu anggota himpunan A dan y-nya itu anggota himpunan B. Sekarang rumus fungsi ya. Contohnya di sini ada himpunan A 1, 4, 9, 16, 25 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya itu kuadrat dari, berarti 1 kuadratnya dari 1 ya. Ini belum nulis rumusnya, baru kita pakai diagram panah dulu. Berarti 4 itu adalah kuadrat dari 2. 9 itu kuadrat dari 3. 16 itu kuadrat dari 4, 25 itu kuadrat dari 5. Nah, rumus fungsinya itu kan fx ya. Fx apa gitu nantinya. Nah, berarti kan dicarinya y. Yaitu harus apakah x kuadrat atau akar dari x. Ya. Ini ada dua pilihannya. Ini kan tadi 1 ke 1. Terus 4 ke 2. 9 ke 3. 16 ke 4, 25 ke 5. Nah, kalau misalkan x kuadrat nih, kita coba pakai x kuadrat nih. Berarti 1, kan ini x kuadrat, berarti kan tadi x-nya itu kan di A. Berarti 1 kuadrat itu kan 1 benar. Terus, ini kan 4 ya. Tadi x-nya itu kan A, kalau 4 kuadrat berarti kan 16. Kan yang beda nih. 4,2 di sini 4,16, so berarti bukan x kuadrat. Kita coba rumus fungsinya jadi akar x ya. Berarti di sini 1 akar x. Akar x ini kan x-nya di sini ya. Pokoknya x-nya itu yang bagian A, yang himpunan A. Yang pertama. Berarti akar dari 1 itu adalah 1 ya. Terus 4,
akar dari 4 itu adalah 2 ya. Berarti benar. Ini akar 1. Jadi akar 4 itu hasilnya kan di sini 2. Terus ini 9. Berarti akar dari 9 itu adalah 3, kan akar 9 3. Terus ini 16. 16 itu berarti akar dari 4, berarti 16. Terus ini 25, berarti X-nya itu akar 25. Akar 25 itu kan hasilnya 5. Jadi rumus fungsinya itu fx-nya itu adalah akar X. Berarti ini jawabannya. Nah, yang terakhir itu adalah cara penyajian dengan tabel. Kita buat dulu tabel ya. Ini kan yang X, ini fx, atau yang Y tadi ya, akar X. Tadi kan yang X-nya itu di himpunan A. Yang fx-nya itu atau akar X-nya itu di himpunan B. Berarti yang X itu di himpunan A semua. Berarti 1, 4, 9, 16, 2, 5. Berarti yang fx-nya, akar X-nya atau himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cara tabelnya ya, cara penyajian dengan tabel. Nah, sekarang kodomain rank di fungsi ya. Misalkan ada sebuah contoh, ini himpunan A, ABC, dan himpunan B, K, L, M. Misalkan A ke M, ya. B itu misalkan ke L, C juga misalkan ke M. Nah, ini sama ya fungsi ya. Meskipun si K-nya itu nggak mempunyai pasangan, dia tetap fungsi karena si himpunan A-nya itu semua mempunyai pasangan dan tidak bercabang. Nah, domain itu kan himpunan A yang mempunyai relasi ya, semua yang mempunyai semua pasangan. Ini kan semua mempunyai pasangan, berarti domainnya itu A, B, C. Kalau salah satunya tidak mempunyai pasangan kayak relasi, itu bukan domain ya, berarti nggak disebutin maksudnya salah satunya. Kan kalau fungsi itu semua harus mempunyai pasangan di himpunan A-nya, pasti yang ada di himpunan A itu pasti domain gitu. Nah, kodomainnya semua yang ada di himpunan B meskipun dia tidak mempunyai pasangan, berarti K, L, M. K, L, M. Ya. Yang ranknya itu adalah nilai hasil yang dia mempunyai pasangan di B-nya itu mempunyai pasangan di A, itu L dan M. L dan M. Karena si K-nya itu tidak mempunyai pasangan. Nah, kalau misalkan nilai fungsinya itu FA, misalkan apa? Kan FA fungsi A itu adalah hasilnya M. Ini nilai fungsi ya, bukan rumus fungsi. Berarti FA itu M. Kalau misalkan nilai fungsinya FB misalkan, berarti hasilnya L. Gitu ya. Di sini ada sebuah contoh soal. Biasanya ini suka ada di soal-soal ujian atau soal-soal kalian UAS atau ujian akhir tengah semester ya. Nah, di sini ditanyakan rumus fungsi, berarti cara penyajian fungsi yang keempat. Diberikan fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f4 sama dengan 5 dan f-2 sama dengan -7, rumus fungsi tersebut adalah, kan rumus awalnya itu fx sama dengan ax ditambah b. Kita kan nggak tahu nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa, berarti kita harus cari dulu nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa, baru ketahuan rumus fungsinya ya. Jika f4 sama dengan 5, berarti f4 sama dengan 5. Nah, si x-nya itu kan diganti dengan 4, berarti kan A4 bisa dibalik ya, jadi biar angkanya dulu gitu yang di depan.
jadi 4A gitu. Jadi si X-nya itu diganti dengan 4 ditambah B sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama gitu ya, cara pengerjaannya. Pakai eliminasi. Terus F min 2. Berarti X-nya diganti dengan min 2 sama dengan min 7. Berarti min 2A ditambah B sama dengan min 7. Ini persamaan yang kedua. Jadi si A-nya, si X-nya itu diganti dengan F. Dia F berapa ya? Terus kita kurangi ya. Kita mau menghilangkan atau mengeliminasi yang B. Berarti kurangi. Kenapa dikurangi? Jadi kalau misalkan dia ditambah nanti, jadi nanti si B-nya itu nggak hilang jadi 2B gitu. Makanya dikurangi ya. 5. Negatif dikali negatif kan jadi positif. Berarti 5 ditambah 7. Itu jadi 12. B dikurangi B kan habis ya. 4. Ini kan negatif. Negatif dikali negatif jadi positif. 4 berarti ditambah 2. Jadi 6. 6A. A-nya itu 12. Ini kan 6A itu artinya 6 dikali A. Berarti si 6-nya kita pindah ruaskan. Kalau perkalian itu pindah ruas melewati sama dengan jadi bagi ya. Berarti A-nya itu 12 dibagi 6, 2. Ya, udah ketahuan si A-nya 2. Nah, sekarang berarti kita mencari nilai B-nya. Nilai B-nya itu kita masukin aja misalkan ke persamaan pertama nih. Kan udah ketahuan si A-nya 2. Berarti 4A ditambah B sama dengan 5. 4 dikali A-nya diganti dengan 2. Ditambah B sama dengan 5. 4 kali 2, 8. Ditambah B sama dengan 5. Berarti untuk mencari nilai B, si 8-nya kita pindah ruaskan. B sama dengan, ini kan positif ya, atau tambah. Berarti pindah ruaskan melewati sama dengan jadi negatif. Berarti 5 dikurangi 8. B sama dengan min 3. Ini B-nya udah ada. Jadi kalau misalkan pindah ruas itu positif dengan negatif, pembagian dengan perkalian. Tadi kan Fx sama dengan ini ya, AX ditambah B. AX ditambah B. Berarti rumusnya itu jadi Fx sama dengan A-nya diganti dengan 2. Berarti 2X ditambah min 3. Ini kan tandanya ada 2. Kita sederhanakan tandanya. Atau kita kalikan dulu tandanya. Positif kali negatif. Kan negatif berarti 2X kurangi 3. Berarti rumus fungsinya ini. Nah, sekarang banyak kemungkinan fungsi dari A ke B. Rumusnya itu NB. NB itu banyak himpunan B pangkat NA. Berarti banyak himpunan A. Berarti NB itu banyak himpunan B ya. Banyak himpunan B yang NA itu banyak himpunan A. Nah, catatannya kedua himpunan itu harus terbatas ya, nggak boleh tidak terbatas gitu. Contohnya jika A adalah bilangan bulat negatif 2 sampai 5, berarti kita tulis dulu himpunan A. Bilangan bulat dari negatif 2 sampai 5, berarti negatif 2, negatif 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kan sampai 5. B-nya bilangan prima kurang dari 11. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7. Ya, kan kurang dari 11 ya. Nah, tadi rumusnya itu N B pangkat N A. NB-nya ada berapa? Banyak di himpunan B. 1, 2, 3, 4. Yang di A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NB-nya itu 4. NA-nya itu 8. Berarti hasilnya itu kemungkinannya itu 4 pangkat 8. Sekian video hari ini tentang bab fungsi ya. Berarti untuk kelas 8 bab 3 itu relasi dan fungsi udah selesai. Nanti berarti kita lanjut ke bab berikutnya, bab 4. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.